Langkah dekat kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan. Bergerak menghadap pada. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Selamat siang, Pak Budi Ya, selamat Santosa. siang. Iya. Nah, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Ibu Penjab P4TK yang berkesempatan hadir pada sesi webinar jenjang SMA dan SMK pada siang hari ini. Yang terhormat Pak Sri dari LP2KS dan yang sudah kita tunggu-tunggu Bapak narasumber Budi Santosa dari Sanggar Anak Alam Yogyakarta, serta Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP serta CGP yang berbahagia pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nofrini. Pada siang hari ini saya akan memandu kegiatan webinar sesi paralel untuk jenjang SMA dan SMK. Nah, untuk tidak berpanjang waktu, kita persilakan kepada Bapak Budi Santosa untuk menyampaikan paparan berkenaan dengan praktik baik filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam sekolahnya. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk sedikit membacakan kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita, Pak Budi pada siang hari ini. Nama Budi Santosa, beliau berasal dari Yogyakarta, lahir pada bulan November tahun 1971, tanggal 26 tepatnya, dan beralamat juga di Yogyakarta dengan email budisgemak@gmail.com. Kemudian background pendidikan S1 beliau berasal dari Fakultas MIPA Yogyakarta, selesai pada Februari 2000, dan pengalaman bekerja yang luar biasa. Di antaranya saya bacakan sekilas, merupakan fasilitator di Akademi Salam pada Oktober 2020 sampai dengan sekarang, dan di Sanggar Anak Alam Yogyakarta adalah pengelola dan fasilitator Pak ya, mulai dari Januari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian juga merupakan fasilitator, trainer, dan surveyor di komunitas kreatif, kemudian di Lingkar Muda Yogyakarta, kemudian juga beliau sebagai dosen di Satya Wacana University Salatiga, dan juga beliau aktif di lokal NGO sebagai koordinator, kemudian juga NGO internasional yaitu CHF, lalu juga di Indeks sebagai staf media dan komunikasi, dan luar biasa banyak sekali pengalaman dari Pak Budi. Nanti kawan-kawan, beliau juga merupakan fasilitator maupun trainer di berbagai training serta workshop dan seminar. Itu saja mungkin CV singkat yang saya bacakan dari Pak Budi Santosa. Selanjutnya kita silahkan kepada Pak Budi untuk menyampaikan praktik baiknya kepada kita semua di sesi ini dengan waktu kurang lebih 20 menit. Kami silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat, salam sehat ya Bapak Ibu. Di situasi saat ini, satu-satunya harapan kita adalah selalu sehat ya, supaya kita bisa banyak melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tadi secara singkat sudah disampaikan tentang pengalaman-pengalaman saya, kemudian yang ini nanti akan saya sampaikan
saya akan berusaha tidak mengulang apa yang disampaikan oleh beliau, tetapi kalau banyak akan sharing terkait dengan praktek-praktek yang kami lakukan di Sanggarana Alam. Khususnya adalah bagaimana penerapan nilai atau filosofi Gajah Dewantara khususnya untuk jenjang SMA dan SMK, di mana di anak-anak kita, siswa kita di SMA, SMK itu kan remaja, pergulakan jiwa mereka cukup luar biasa. Nah, bagaimana kita sebagai pamong, ya, sebagai pamong pendamping fasilitator sedang mereka untuk berproses sebagaimana yang terjadi di Wantoro, dan saat ini juga dalam proses kita meyakini bersama bahwa mereka ini sedang menuju pada kodratnya, menuju pada istilahnya tugas perutusan mereka dilahirkan di dunia ini sebenarnya apa, peran masyarakat nanti apa, peran bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya itu apa. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Saya akan sampaikan ringkasan saja terkait dengan yang sudah Bapak Ibu dalami bersama dalam eksplorasi konsep yang lalu, yang tadi sudah disampaikan oleh beliau juga. Dan nanti saya akan sharing kalau di SMA Sanggarana Alam seperti apa. Ya, kebetulan saya termasuk salah satu yang menginisiasi berdirinya SMA Sanggarana Alam, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan kami meyakini bahwa anak-anak yang ada di SMA Sanggarana Alam ini dalam kondisi well-being, ya, mereka belajar dengan pendidikan, mereka belajar. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Mohon bantuan dari host untuk mengubah. Ya, oke, sudah bisa. Baik Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Salam dan bahagia, ini salam yang kita jalani bersama saat yang kita bertemu kemudian sebagai bentuk ungkapan syukur kita dan doa kita juga. Sudah masuk full screen Bapak Ibu di layar? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi perkenalkan sekali, saya adalah pengelola dan fasilitator di Sanggarana Alam. Berdiri Sanggarana Alam itu sudah sejak tahun 2000, berarti sudah 21 tahun saat ini. Dulu diawali mulai dari kelompok bermain, kemudian berlanjut ke TK, lalu berlanjut SD, SMP, SMA, dan saat ini kita sedang membangun akademi Sanggarana Alam. Nah, kegiatan kita elaborasi pemahaman, artinya Bapak Ibu sudah menjalani proses dan sudah mendalami pemahaman-pemahaman di lapangan, itu dengan bertemu dengan konsep dari Kiai Jadimoro, ya. Saya tidak akan mengulang ini, tetapi saya hanya akan menyampaikan ringkasannya saja. Kurang lebih ringkasannya nanti seperti ini, Bapak. Tunggu sebentar. Ringkasannya adalah, nah, seperti ini. Ya. Ringkasan secara umum bahwa dasar-dasar pendidikan nasional yang berangkat dari Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama menuntun apa? Menuntun siswa itu untuk menuju pada kodrat baiknya, ya, menuju pada kodrat baiknya, yaitu menjadi manusia yang berbeda, artinya adalah mandiri, kemudian menjadi pembelajar mandiri. Mereka bisa berada dimanapun, mereka bisa survive karena mereka adalah manusia pembelajar, bisa beradaptasi. Lalu kodrat yang lain adalah bermain. Nah, ini bermain mungkin kalau kita konotasinya kan bermain itu pada usia-usia dini gitu ya. Nanti kita maknai bermain di usia remaja ini atau siswa yang bilang dewasa itu adalah berkarya. Jadi bermainnya mereka itu dalam bentuk karya, gitu ya. Kemudian
kemudian juga keyakinan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu berasal dari kata Latin yang artinya kertas kosong. Anak bukan lagi kertas kosong, tetapi kertas yang sudah membawa catatan-catatan dari Yang Maha Kuasa, komplit catatannya di sana. Tinggal nanti bagaimana anak itu bisa menemukan dengan tuntunan kita kodrat-kodrat yang baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama. Itu tugas kita sebagai pamong gitu. Lalu pendidikan berpihak pada anak. Tadi mungkin ada yang bertanya soal menghamba itu bagaimana sih. Nah, itu bahasa Ki Hajar Dewantara saat itu yang sangat emosional gitu ya. Nah, konteks pada saat ini itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, refleksi kita, apakah pendidikan kita ini lebih berpihak pada administrasi atau kita berpihak pada subjek anak itu. Kemudian sekali lagi bukan tabula rasa, tetapi ini bagaimana kita menuntun langkah nyata anak siswa untuk menyusuri kodrat baik yang masih samar-samar itu jadi tebal ya dalam diri anak. Berarti anak perlu mengenali dirinya, kemudian juga mengenali lingkungan sekitarnya. Mereka mana, mereka lahir dari keluarga apa, keluarganya itu punya harapan apa terhadap dia, masyarakat punya harapan apa terhadap dia. Baik. Jadi secara ringkas, apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar. Baik, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke konteks yang SMA dan SMK, lalu nanti kita akan lebih banyak dialog gitu ya. Tadi juga disampaikan beliau bahwa menuntut itu saat ini guru itu lebih banyak mengambil peran sebenarnya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi laku siswa dalam rangka menebalkan kodrat baiknya, memfasilitasi siswa dalam rangka memiliki kemampuan reflektif. Siswa perlu melihat bahwa apa yang menjadi peristiwa, apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi kehidupan sehari-harinya itu adalah peristiwa belajar. Nah, bagaimana kita bisa menemukan hal-hal keseharian itu sebagai peristiwa belajar? Tentunya kita perlu mengajak anak untuk memiliki kemampuan reflektif, kritis, dan juga mulai terbuka untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian konteks kodrat zaman alam saat ini adalah kalau di SMA Sains dan Alam, di setiap semester kita pasti melakukan yang namanya self assessment. Ya, anak menemukan passion apa di semester ini? Ya, anak mengenali potensi bakatnya seperti apa? Lalu dari potensi bakat minat itu siswa kita ajak untuk membayangkan ke depan dia jadi kamu itu siapa, kamu bekerja di mana, kamu akan kuliah atau tidak, lalu bidang apa yang kamu geluti. Menjadi pemimpin itu kita ajak mereka ya, sehingga diarahkan siswa cita-cita apa sih, mereka tidak akan lagi menjawab hanya berdasarkan dari sekedar angan-angan ya, tetapi mereka akan menjawab berdasarkan berangkat dari passion ya, berangkat dari potensi bakat minat, pengenalan dirinya, berangkat dari kesadaran dan dari menerima jati dirinya, maka ke depan prinsipku adalah itu, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik kita perlu mengenali kodrat alam anak, maka di SMA ini kalau di kesadaran alam kita harus berbagi ke anak-anak juga harus berproses untuk mengenali dirinya. Kamu itu alammu,
alam sebagai anak itu seperti apa sih? Yang sebagai potensi, bakat, passion, kebutuhan, proyeksi ke depan, impian, kesadaran jadi diri bagaimana. Nah, itu kita berbagi peran di sana. Bukan guru lagi yang hanya mencari, tetapi anak juga kita ajak bahwa di semester ini ternyata katakanlah tidak tepat, bukan masalah, karena ini juga proses belajar mengenal diri. Maka di semester depan itu harus kita refleksikan ulang, harus kita evaluasi, gitu kan? Karena kalau anak sudah menemukan passionnya, sudah menemukan minatnya, pasti semangat belajar, motivasi belajarnya itu akan tumbuh tanpa kita kejar-kejar, tanpa kita paksa. Mereka akan melakukan dengan sukarela apa yang kita pelajari. Nah, mungkin nanti pada SMA, SMK pada umumnya ya, sejauh apa siswa itu sungguh memahami dan sepakat dengan tujuan belajarnya. Ini kita belajar matematika. Mereka paham nggak kenapa harus belajar materi ini? Konteksnya apa? Kepentingan bagi diriku sebagai siswa apa? Nah, mereka sudah sampai ke sana atau mereka hanya menerima ya, karena ini tuntutan dari kurikulum, ya. Maka kita harus memenuhi KKM ini. Kalau kamu tidak mau belajar ini, maka akan mendapat konsekuensi begini begitu. Nah, akhirnya kalau itu yang terjadi, kita bukan lagi menuntut, tetapi menuntut, ya, menuntut. Padahal setiap anak itu pada dasarnya adalah unik. Mereka butuh kebutuhan khusus masing-masing. Kemudian kok zaman anak kita sampaikan anak sudah tidak lagi historis dengan situasi saat ini dan masa depan. Kita bisa melihat zaman sekarang ini kehidupan begini, 10 tahun yang akan datang kurang begini, maka ke depan akan mengambil posisi seperti ini. Nah, diri pribadi dipahami, jati diri ditemukan, kodrat zaman dikenali, karena mereka akan hidup di lingkup zaman yang tidak bisa dilepaskan, gitu ya, sehingga nanti akan terjadi kesesuaian antara dirinya dan masyarakat. Merdeka, jadi diri sendiri, percaya diri, dan belajar hidup dan mandiri. Perlu tahu dan perlu waspada apakah cita-cita anak itu, proyeksi diri di masa depan anak itu berangkat dari pengenalan diri dia atau karena tuntutan orang-orang dewasa. Karena orang tuanya menghendaki anak menjadi ini, orang tuanya menghendaki anak jadi itu, guru mendorong anak untuk jadi ini, itu, dan sebagainya. Kan IQ-nya tinggi, harus jadi ahli teknik, dokter, padahal sebenarnya minatnya dia di seni. Nah, itu apakah mereka sudah merdeka di sini? Kalau konteks lain di SMA SMK ini saya melihatnya kontekstualisasinya adalah berkarya, baik secara individu maupun kolaborasi. Ya, tidak lagi karya-karya itu adalah melulu kompetisi, tapi sudah saatnya kita berkolaborasi. Oke, karena kalau kompetisi itu nanti akan melahirkan di zaman saya akan berarti masyarakat, anak bodoh menjadi sama masyarakat. Itu semua yang dulu tidak bisa kita jadi. Ke depan, marilah kita harus stigma itu bahwa apapun yang mereka cari, apapun yang mereka miliki itu adalah mereka untuk menegakkan berat-berat baiknya. Siswa sebagai subjek jelas berpihak pada siswa yang pada dirinya semua dalam pribadi unik, sehingga keseragaman yang selama pengalaman saya waktu sekolah itu selalu beragam, semua harus bisa matematika, semua harus bisa bahasa Inggris, semua harus nilai IPA bagus dan sebagainya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara itu saat ini sudah bukan waktu yang cocok lagi kalau sesuai dengan beberapa zamannya, ya. Siswa berbantah belah rasa, ya, kita meyakini bahwa siswa itu adalah paham bagi dirinya sendiri. Tinggal bagaimana tugas kita ini membangunkan si paham yang ada pada dirinya sendiri.
Maha guru apa? Maha guru yang mampu mengolah pengalaman peristiwa keseharian di dalam pergaulan, di dalam aktivitas masyarakatan, pertemanan di sekolah, lalu bahkan di jalan, di rumah, di keluarga. Itu apa pelajaran yang kita ambil, pengalaman apa yang bermanfaat bagi menebalkan kodrat baiknya tadi, apa yang bisa kita pelajari di sana. Budi pekerti jelas di zaman sekarang istilah-istilah yang populer adalah integritas antara pikiran, hati, kehendak, lalu ditindaklanjuti dengan atau sebaliknya rasa berat, rasa tersiksa dalam tanda petik, terpaksa gitu ya. Kemudian selamat dan bahagia ini dalam konteks saat ini adalah anak merasa puas, artinya merasa terpuaskan, keingintahuannya terpenuhi gitu. Lalu belum menyadari, oh saya saat ini sudah bisa ini dan seterusnya. Tingkat stres rendah, ya. Saya kira itu jelas. Sehat secara fisik dan mental serta menjaga kualitas yang baik. Itu menurut pengamatan saya yang kami lakukan di Sanggarana Alam, bahwa bahkan begini Bapak Ibu, di Sanggarana Alam juga praktek baiknya kami dilakukan. Anak-anak itu berperan di dalam membuat rapotnya sendiri, ya, itu untuk mendorong kekuatan reflektif kritis. Jadi dia menilai di awal semester mereka menyatakan bahwa aku akan meningkatkan atau memperbaiki, akan mengubah sikap-sikap yang kurang baik. Nah, karena ini seluruh kelas tahu, maka teman-temannya itu juga diberi kesempatan untuk memberikan feedback kepada siswa tersebut. Apakah rencana dia, niat dia di awal semester, kemudian selesai sampai akhir semester, itu ada beban. Teman-temannya juga memberikan feedback, ya, sebagai bagian dari proses. Kalau saya bisa melihat orang lain, maka saya harus konsekuen juga dong terhadap diri saya. Bagaimana saya juga harus mengembangkan diri saya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir ini menebalkan lagu di sini, bukan tabula rasa. Ini yang diambil adalah dari tahap pembelajaran Sanggarana Alam Salam Jakarta, ya. Dimana kalau di TK, KB itu mereka anak masih ke pengenalan indera gitu. Kemudian kelas 1-3 kita menggunakan metode riset gitu ya. Jadi di Sanggarana Alam tidak ada mata pelajaran itu di akhir proses. Jadi misalnya mereka risetnya tentang tanaman kangkung begitu, mereka masing-masing anak dikasih 10, ini contoh ya, masing-masing anak dikasih bibit kangkung, biji kangkung, lalu mereka menanam, ya. Kemudian nanti 3 hari lagi kita datang ke kebun untuk dilihat sudah tumbuh, ya. Kemudian mereka mengukur kangkungnya berapa senti, atau katakanlah begini yang lebih sederhana, dari 10 biji itu yang tumbuh berapa? Oh, ternyata ada 7, ada yang tumbuh 5, ada yang tumbuh 3. Nah, nanti diproses di kelas. Kemarin saya kasih bibit 10, kemudian tumbuh 7, berarti agak tumbuh berapa? Berarti 10 dikurangi 7. Nah, muncul pelajaran matematikanya di situ, berangkat dari peristiwa nyatanya. Nah, nanti yang itu proyek-proyek pendek gitu ya, nanti yang di sampai SD besar itu lebih panjang, durasinya bisa 1 semester. Sementara yang di SMA itu bisa jadi durasi proyeknya adalah 6 semester. Jadi di semester pertama itu kita bongkar gitu ya, jadi diri siswa, cita-cita dia, passion, minat. Sebagai contoh, ada siswa kemarin di 2 tahun yang lalu, cita-citanya adalah dia ingin jadi pengusaha di bidang kerajinan. Di 10 tahun yang akan datang dia punya perusahaan. Lalu kita ajak berpikir, berarti di semester sekarang sampai 2, 3, 4, 5, 6, apa yang kamu pelajari? Nah, dia sambil berjalan, dia belajar di ruang itu tentang bahan crafting, bahan kerajinan, ada kain, kayu, besi, kaca, dia itu mana-mana. Dan punya banyak kan, karena dia datang ke para ahli itu. Semester kedua dia menentukan
saya memilih bahan ini, lalu dia belajar yang namanya manajemen produksi di semester kedua. Di semester ketiga dia belajar tentang manajemen keuangan, ya. Lalu di semester keempat dia belajar tentang manajemen pemasaran. Kemudian di semester 5 dia belajar branding, bagaimana dia mengenalkan produknya ke masyarakat. Lalu di semester 6 dia launching perusahaan. Nah, harapannya nanti sekian tahun depan bisa settle, itu yang dia niatkan. Dan sejak awal memang tidak bercita-cita kuliah. Ada juga siswa yang cita-cita kuliah dan ada yang diterima di negeri, di ISI Solo, itu jurusan desain grafis. Dia risetnya selama 6 semester ya, bagaimana mengenali grafis. Di situ ada perhitungan matematika, proyeksi dan sebagainya, itu dia dapatkan juga. Lalu ada yang di perfilman di Jakarta, IKJ Jakarta, dia risetnya selama SMA ini ya, membuat resensi film, mengamati resensi film dan membuat resensinya. Itu sehingga harapannya nanti para pelajar SMA ini setelah lulus, mereka tidak bingung mau kuliah di mana, mau berwirausaha atau apa, itu memang sudah menemukan, karena sejak semester pertama sudah menemukan kira-kira proyeksi masa depan sebelumnya. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian secara singkat yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti mungkin dibantu oleh Ibu moderator ya untuk memoderasi dialog kita. Begitu Ibu, waktu saya kembalikan dan tidak mudah dari 20 menit yang kita sepakati. Matur nuwun Ibu. Terima kasih, matur nuwun Mas Budi. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan reflektif kritis melalui Q&A yang tersedia di hadapan Bapak Ibu ya. Jadi silahkan pertanyaan yang masuk lewat Q&A yang akan kita fasilitasi dan kita akan minta kepada narasumber kita pada siang hari ini untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Mas Budi, mungkin izin saya akan menampilkan ya satu pertanyaan. Ini dari Ibu Diana Polida. Oke, Ibu Diana Polida. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat kita kalau di dalam di SMA itu kan pembelajarannya berdasarkan kompetensi dasar begitu ya. Nah, sementara kalau berdasarkan praktik baik di SMA di Sanggar Alam Anak Jogja itu seperti apa sesungguhnya untuk setiap kompetensi yang akan